Cek cek. Halo sobat karbitan dimanapun kalian berada. Semoga di hari yang baik ini kita semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Kali ini kami akan membahas dua film gangster versi film karbitan. Oh iya, sebelum masuk ke inti dari perfilman yang akan dimulai, alangkah baiknya bagi kalian untuk pencet tombol subscribe dan notifikasinya agar bisa terus update dari channel ini. Karena gue bakalan ngebahas semua tentang perfilman dari film-film rekomendasi terbaik versi film karbitan, serta akan menceritakan alur film secara singkat, padat, dan mudah banget buat kalian mengerti. Yaudah yuk, kita langsung aja ke intinya. Mari rapatkan barisan, cari posisi enak, siapkan cemilan, dan selamat menikmati. Posisi pertama diduduki oleh film yang berjudul High and Low. Film series buatan Jepang yang pertama kali dirilis pada tahun 2016 ini memiliki beberapa part dalam filmnya, antara lain Road to High and Low, High and Low the Movie, High and Low the Red Rain, High and Low the Movie 2, End of Sky, High and Low the Movie 3, Final Mission, DTC Yukimori Junjun Hand from High and Low, dan yang terakhir High and Low The Wars. Cerita dari film High and Low ini bermula dari permusuhan antara geng Mugen yang diperankan oleh Akira sebagai Kohaku ketua geng Mugen dengan Amamiya Brother yang diperankan oleh dua orang, yaitu Takahiro sebagai Masaki Amamiya dan Hiromi Tosaka sebagai Hiroto Amamiya. Nah, akibat permusuhannya itu, wilayah Mugen pun terpecah menjadi 5 bagian atau disebut juga sebagai SWORD. Para petinggi ketua geng SWORD pun ada 5 yang diperankan oleh Iwata sebagai Cobra ketua geng San no Rengokai, Keiji sebagai Rocky ketua geng White Rascal, Yuki Yamada sebagai Murayama ketua geng Oyakoko, Masataka Kubota sebagai Smokey ketua geng Root Boy, dan yang terakhir Kento Hayashi sebagai Hyuga ketua geng Daruma Ika. Cerita dari film High and Low ini juga tidak menyajikan pertempuran saja, tapi juga ada plot twist yang tidak disangka-sangka. Karena di beberapa part filmnya, mereka berlima adalah gangster terkuat yang bersatu untuk melawan mafia yang disebut sebagai Kuryo Group. Nah, disinilah karena Kuryo Group sadar akan dirinya lemah, maka dari itu mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dengan mafia Chansen serta menggandeng dua gangster pesisir yaitu Mighty Warrior dan Dub untuk bisa menentukan wilayah SWORD. Dengan begitu, terjadilah pertempuran besar antara mafia dengan gangster untuk merebutkan wilayah tersebut. Namun karena kekompakan dan kesulitan gangster SWORD, maka mereka pun berhasil mempertahankan wilayahnya dan mengusir para mafia dari wilayah tersebut. Lalu di urutan kedua ada film yang berjudul Crow Zero. Wah, udah pada nggak asing kan pastinya dengan film ini. Film yang pertama kali rilis pada tahun 2007 ini disutradarai oleh Takashi Miike. Dan tidak sampai situ, sang sutradara pun juga meluncurkan film keduanya yang berjudul Crow Zero 2 pada tahun 2009 untuk memenuhi permintaan para fans Crow Zero. Kemudian di film ketiganya yang berjudul Crow Explore, sang sutradara Toshiaki Toyoda memutuskan untuk membuatnya pada tahun 2014. Nah, cerita dari film Crow Zero ini bermula dari Son Oguri yang berperan sebagai Takeya Genji. Siapa sih yang gak kenal Genji ya? Ya, dia merupakan siswa pindahan dari kelas 3 ke sekolah para lelaki tangguh, yaitu sekolah Sujuran. Ayahnya Genji yang merupakan bos Yakuza pernah bermimpi itu dulunya untuk menguasai Sujuran, tapi karena dirinya gagal terus-menerus, maka dia memutuskan untuk menyuruh Genji agar bisa meraih posisi tertinggi di sekolah Sujuran tersebut. Genji yang masih terbayang-bayang di bawah raungan ayahnya pun akhirnya berjanji untuk menguasai Sujuran. Maka dari itu, Genji pun mengajak Serizawa untuk bertarung. Gimana nih kelanjutannya? Ya, tapi karena sistem di sekolah Sujuran harus menguasai beberapa fraksi, maka dari itu Genji membuat sebuah fraksi yang bernama Genji Perfect Seiya. Anjay. Oh iya, di dalam fraksi miliknya itu Genji juga berhasil menggandeng beberapa orang kuat yang bernama Chuta, Makise, dan Izaki.
Karena Genji merasa sudah memiliki beberapa pasukan untuk melawan Serizawa, maka dari itu dia pun memutuskan untuk bertempur melawan gengannya Serizawa. Hingga di akhir pertempuran, mereka berdua pun masih berdiri tegak yang menciptakan pertaruhan epik yang dimenangkan oleh Genji. Nah, itulah kedua film rekomendasi dari channel Film Terbitan. Gimana nih? Tertarik buat nonton film secara full gak? Udah dulu ya untuk film rekomendasi kali ini. Terima kasih udah menonton konten-konten kami. Jika ada saran atau yang ingin kalian sampaikan, bisa banget ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di film rekomendasi selanjutnya. Bye-bye.